Kita lanjutkan kuliah kita. Kita perhatikan di sini ya. Contohnya ini adalah contoh hotspot validation yang dilakukan oleh teman-teman LAPAN di Dinas Kehutanan dan Wilayah Kabupaten di Indonesia. Lihat di sini ternyata juga sama. Dilihat di sini ada a lot of hotspots but not in the field. Ternyata emang iya, sering. Kemudian hotspot pattern which is land fire, apakah ada hotspot? Kalau memang ada hotspot, nanti tolong datang lagi ke tempat tersebut. Jika hotspot itu terus-menerus terdeteksi pada waktu 2-3 hari, maka bisa dipastikan itu adalah kebakaran. Tapi kalau belum, berarti kita masih perlu eksplor lebih lanjut. Apakah ini kebakaran atau bukan. Ini yang dilakukan oleh teman-teman dari LAPAN. Mereka mengadakan penelitian di lapang, gitu, untuk verifikasi lapangan. Ini di daerah Pelalawan di Riau. Contoh ini ada in the field ya. Yang pertama adalah hotspot found very precise coordinates in the field. Jadi ada hotspot yang memang terdeteksi secara tepat koordinatnya. Jadi begitu dari sisi satelit ada koordinat hotspotnya, mereka ke lapang dan berada kebakaran. Ini ada beberapa contohnya. Ternyata ada juga contoh lainnya. Hotspot coordinates are found 1-2 km off the mark in the field. Jadi hotspotnya itu terdeteksi memang ada kebakaran, tapi ternyata kebakaran itu bukan di situ, tapi pada jarak jauh sekali, 1-2 km. Kenapa ini terjadi? Karena tadi resolusi dari satelit, resolusi dari citra dari amatan satelit itu yang memang cukup jauh. Tadi disampaikan sebelumnya bahwa 1 pixel itu kan 1 km. Jadi ada kemungkinan dia memang meleset letaknya tidak di situ tapi di 1 km di samping-sampingnya. Atau ada no hotspot detected. Nah ini bisa terjadi. Banyak sekali penyebabnya. Tidak terjadi kebakaran tapi kenapa kok tidak ada hotspot yang terdeteksi? Nah ini yang cukup membuat pengamatan dengan citra itu tidak selalu menampilkan hasil yang sebenarnya. Kenapa bisa hotspot tidak terdeteksi pada saat itu? Ini bisa jadi kebakaran itu terjadi pada saat tidak ada satelit yang melintas di atas lokasi kebakaran. Sehingga kebakaran ini tidak terdeteksi oleh satelit. Saya pernah mengalami hal ini sendiri. Jadi pada saat saya pernah ke lapang, kemudian memang terjadi kebakaran gitu di suatu tempat yang cukup besar dan cukup lama. Hanya terjadinya itu pada saat asar dan dia padam sekitar jam 5, jam setengah 5, jam 5. Nah pada saat saya melacak, saya melihat ke semua pemantauan hotspot yang saya miliki, ternyata kebakaran itu tidak pernah ada di dalam record hotspot yang saya dapatkan, baik dari satelit Terra, Aqua, ataupun NOAA. Nah ternyata kenapa? Karena pada saat itu tidak ada satupun satelit yang melintas di atasnya pada saat terjadi kebakaran itu, sehingga memang itu tidak terdeteksi. Nah tapi bagaimana? Jangan khawatir, nanti akan saya terangkan bagaimana si Indraja ini bisa kita manfaatkan juga untuk mendeteksi hal seperti ini. Kebakaran ada hotspot, lalu bagaimana? Nanti kita akan memiliki metode untuk memetakan areal bekas kebakaran. Ini sama dengan tadi, ada hotspot verification. Ini dilakukan pada bulan Juni 2011, sama seperti Pelalawan. Ada yang memang ground check-nya ada found precisely, ada yang fair exist but no hotspot detected. Nah, ini sama ya. Kita juga bisa mendeteksi pola kebakaran. Di sini ini adalah hasil penelitian saya di Kalimantan Tengah. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa wildfires ini ketemunya di same location in each month and each year. Jadi pada setiap bulan dan pada setiap tahun. Jadi memang ini kita bisa lihat juga indicate the series pattern of using fires in land preparation. Jadi bagaimana dia menyiapkan lahan. Karena memang di daerah sekitar ini adalah daerah perkebunan, daerah ladang masyarakat gitu ya. Ini bisa kita indikasi seperti itu. Sama seperti ini juga kita bisa lihat titik hotspot yang sama itu terdeteksi pada bulan yang sama di tahun yang berbeda. Kita bisa melihat pola seperti itu sebenarnya. Pola-pola seperti itulah yang kemudian kita bisa gunakan untuk melacak apakah ada kebakaran berulang yang terjadi di perusahaan misalnya. Dari sebaran titik hotspot tadi, kita bisa kemudian seperti tadi itu kita bisa menyenikannya. Kita bisa bermain dengan seni, ya, tapi tetap dengan tidak menghilangkan esensinya. Dalam artian kita tidak boleh menghilangkan satupun
data koordinat aslinya, data asli hotspot itu. Nah ini, data hotspot itu nanti bisa kita plotting, kemudian nantinya bisa kita lakukan uji. Kita bisa lihat bagaimana cerita kebakaran, bagaimana kasus kebakaran yang terjadi di suatu perusahaan misalnya. Ini adalah salah satu contoh plotting hotspot di salah satu perusahaan yang memang sudah terdeteksi itu membakar lahannya. Nama perusahaannya sengaja kami samarkan. Jadi seperti ini. Kemudian kita juga bisa lihat sebenarnya bagaimana ini kami mengadakan studi lapang ke salah satu lokasi. Kemudian di sini ada peta sebuah hotspot dan sekitarnya. Kita bisa lihat apakah hasil dari plotting kita itu bersesuaian tidak dengan hotspot yang ada, gitu ya. Ini ada sampling dan seterusnya. Adik-adik, kalian harus bisa membedakan dengan penjelasan saya tadi mengenai hotspot. Kalian harus sekarang udah bisa membedakan antara fire hotspot dan burn area. Jadi ada hotspot titik api dan ada burn area. Yang disamakan antara fire hotspot dan burn area. Lihat di sini, burn area jelas fire occurrence. Jelas ada kebakaran di situ yang membakar lahan atau hutan atau gambut sehingga area itu terbakar. Tapi fire hotspot adalah area which is having surface temperature relatively higher than surrounding. Jadi dia ada satu wilayah yang memiliki suhu yang lebih tinggi dari wilayah lainnya pada threshold yang ditentukan dengan menggunakan algoritma yang tadi sudah saya jelaskan. Satu lagi, ingatlah bahwa fire hotspot itu adalah potential fire. Adalah potential fire. Titik yang memang potensial menjadi kebakaran, ya, bukan kebakaran. Kalau burn area ini actual fire, jelas-jelas ada kebakaran di situ. Topologinya ini adalah point, titik. Hotspot itu topologinya adalah titik. Sedangkan burn area topologinya adalah area. Yang diukur tentu saja, yang dihitung itu adalah aggregate of point untuk si fire hotspot. Sedangkan untuk burn area ini menghitung luasan area dalam bentuk hektar. Gitu ya. Biasanya kalau hotspot ini kita dari reports and monitoring, tapi untuk burn area biasanya monthly atau annually report. Karena burn area biasanya itu agak sulit kalau kita menghitung dia luasan areal terbakar per harinya. Biasanya sudah akumulasi per monthly, per bulan atau per tahun bentuk laporannya. Yang kedua itu adalah pemantauan sebaran asap. Jadi kalau lihat di sini ini adalah haze caused by severe pit fires. Jadi ini adalah haze, kabut asap dari kebakaran di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian ini kita lihat sini, yang perlu dikhawatirkan adalah ini, suborbital pollution mapping itu more in China tapi higher in Indonesia. Kita lihat ada pollution mapping yang dilakukan itu ternyata itu lebih banyak ada di Cina, tapi ternyata efeknya itu sangat lebih luar biasa di Indonesia. Contohnya ini ya, nanti ini saya kira sudah dijelaskan pada saat materi dampak kebakaran terhadap kesehatan. Di sini ini ada head implication untuk pollution level untuk setiap AQI, Air Quality Index. Lihat di sini, di atas 300 ini sudah hazardous, sudah sangat parah sekali, sudah sangat membahayakan. Gitu ya, hazardous. Tapi lihat di sini, ternyata Palangkaraya Air Quality Index itu sampai 999 pada saat kebakaran hebat tahun 2015. Dan lebih parahnya lagi, ini belum yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah sampai ke angka 3000. Ya, pernah menginjak angka 3000. Yang luar biasanya. Ya, itulah betapa luar biasanya dampak kebakaran gambut ya terhadap kondisi kesehatan, terhadap kondisi kualitas udara. Di sini nah ini ya dampak tadi ini bisa dideteksi ya, bisa dipetakan, bisa dimonitor oleh satelit. Contohnya ini Landsat 8 dan ini ada Himawari 8. Semuanya ini mendeteksi smoke haze and fire hotspot monitoring. Contoh sama, ini untuk spot 67, terakomodis dan 108 bisa memonitor semua. Di sini kita ambil ke multi resolution data juga sama seperti itu. Ya, ini adalah dari D8. Jadi sudah banyak sekali agensi, institusi yang memetakan ketersebaran asap ini setelah kebakaran. Sama seperti ini juga, spot 4 juga bisa memantau
bagaimana pergerakan asap. Ya, ini adalah klasifikasi bahan asap, dari citranya adalah NOAA. Kemudian ini adalah analisis dari FDRS itu sendiri. Ya, kita bisa melihat di sini asap itu tersebar dan dampaknya kita bisa lihat. Dampaknya dari TPM concentration. Sini ya. Nah, kemudian salah satu materi lain itu adalah kita bisa mengembangkan Fire Danger Rating System. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita bisa mengkaji, memonitor bagaimana sih si tingkat kerawanan suatu area terhadap kebakaran. Nah, ini dikembangkan juga seperti ini. Ya, ini adalah Fire Weather Index System. Ini mengembangkan dari fan fuel dan seterusnya, ini dikembangkan. Nanti saya kira kita akan mempraktekkan ini juga di sesi praktikum. Nanti di sesi praktikum kalian bisa, salah satu materinya itu adalah KBDI, menghitung KBDI, indeks kekeringan. Nah, kita akan bisa kembangkan lagi menjadi Fire Weather Index. Nanti bagi kalian yang ingin meneliti lebih lanjut, nanti bisa menjadikan ini sebagai salah satu objek penelitian untuk skripsi kalian. Sama ini ya, ini adalah EV sistemnya yang dikembangkan, cukup banyak. Nah, nanti silahkan kalian cermati satu persatu, kemudian nanti silahkan nanti kalian diskusikan antara kalian sendiri dalam grup diskusi terbatas yang saya buka juga di LMS ini. Ya, jadi saya buka selain forum diskusi yang luas tadi, nanti saya akan buka juga di sana. Kalian bisa dapati ada forum grup diskusi terbatas. Semuanya nanti akan saya masukkan ke dalam penilaian. Sama seperti ini adalah dari LAPAN. Ini adalah evidence monitoring dilakukan oleh Pusfatja 8, Pusat Manfaatan Indera Jauh. Nah, ini data gridnya yang dari 8, dan ini adalah contoh dari informasi Fire Danger Rating System. Dari potensi tingkat kemudahan penyeludupan api di sini, hingga ke indeks cuaca kebakaran di sini. Nah, ini sama ya. Ini ada kalkulator yang digunakan oleh local government and company. Jadi kalau nanti kalian itu ke perusahaan sawit, ya, ke perkebunan sawit atau ke daerah yang lain, perusahaan-perusahaan HPH, HPHTI dan seterusnya, kan akan melihat hal-hal seperti ini. Ini adalah mereka mengembangkan sistem ini. Jadi nanti bagaimana ini Fire Weather Index, bagaimana potensi bahaya kebakaran di wilayah saya. Contohnya ini adalah contoh FDRS di perkebunan di Riau. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini akan sangat bergantung pada tadi pengukuran curah hujan, ya, kemudian temperatur, angin yang tadi ada di paparan-paparan sebelumnya. Ini untuk tingkat ASEAN juga kita kembangkan. Dan terakhir, ini adalah pemetaan daerah bekas kebakaran. Nah, ini sangat menarik karena dengan menggunakan pemetaan daerah bekas kebakaran ini, kita bisa melacak sebenarnya apakah di daerah itu benar terbakar atau tidak, walaupun tidak ada hotspot di situ. Contoh seperti ini. Bisa kita lihat di sini, ini daerah sebelum terbakar, sudah terbakar, dan nih hasil survei lapangannya. Ternyata betul ada kebakaran di sini. Dipetakanlah dari ini dari sebelum kebakaran dan setelah kebakar. Terlihat bedanya di sini ya. Terlihat bedanya, warnanya tadinya di sini hijau dan berubah menjadi merah. Akan tampak saya di sini ada kebakaran di sini. Begitu dari survei kelihatanlah memang ada kebakaran di sini. Ini kita kembangkan sekali, ini saya ulang kembali. Kemudian ini bagaimana mengkalkulasi burn area. Ini kalau kalian nanti ingin mengekspor lebih lanjut, kan bisa mengembangkan ini adalah bagaimana merubah reflektansi dari Landsat, kemudian mencari research of interest-nya. Ya, ini ada pengolahan citranya. Kemudian akhirnya jadilah ke estimasi burn area. Ini seperti ini. Ya, ini adalah tahapan untuk menentukan burn area dari satelit. Tentu saja ini memerlukan software khusus dan juga memerlukan kecermatan dan kecerdasan khusus untuk membuat seperti ini. Sama seperti ini kita validasi setelah memperoleh burn area tadi, dan kemudian kita melakukan ground truth. Ini yang dilakukan oleh Pak Israr dan teman-temannya ya di wilayah penelitiannya. Estimasi seperti ini. Ini hasil yang diperoleh setelah tadi melakukan pengolahan citra, melakukan ground truth, sehingga dapatlah burn area estimation seperti ini. Sama seperti tadi, kita bisa gunakan perbandingan. Nah, ini ada satu metode yang bagus, yaitu NBR, Normalized Burn Ratio. Jadi di situ visual dengan spot 4. Nanti bisa kita praktikumkan bagaimana cara membuat NBR ini. Dan kita bisa mappingkan
dan memang ini sudah open bagi publik, jadi kalian nanti akan bisa melihat estimasi luas sebaran data terbuka dari LAPAN. Ya, LAPAN sudah memiliki data ini. Jadi ini beberapa website yang nanti silahkan kalian ekspor sebanyak-banyaknya untuk mempelajari lebih lanjut mengenai peran Indraja, kemudian apa saja yang sudah diproduce, ya, sudah dilakukan oleh berbagai institusi. Ini dari LAPAN, ya, silahkan kalian buka, banyak sekali yang bisa kalian cermati di sana. Kemudian dari Sipongi juga ada websitenya, silahkan kalian buka. Kemudian juga NASA Worldview, nanti kalian bisa buka. Ini banyak sekali source, poin-poin yang menarik. Kalian bisa buka layar-layarnya, ya, banyak saya layar di sini, bisa kalian buka di sini. Kalian overlay di sini macam-macam, sehingga kalian bisa melihat pergerakan hotspot dari hari ke hari, pergerakan kabut, bahkan sampai ke nanti thermal anomalies, ya, gitu ya. Dan kalian nanti bisa lihat di sini, bisa gerakan untuk melihat bagaimana pergerakan dia per hari, ya. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa coba sendiri, ya, coba sendiri, atau nanti kita bisa bahas di sesi praktikum. Oke, baik, saya kira begitu saja paparan dari saya. Saya lagi kalau ada pertanyaan silahkan nanti tuliskan di forum diskusi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.